Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga sampai detik ini kita dapat menuntut ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman kejayaan Islam yang terang benderang ini. Langsung saja, saya perwakilan dari kelompok 10 ingin menyampaikan materi kami, yakni tentang studi kasus dan analisis konten. Sebelumnya kelompok kami beranggotakan: satu, saya sendiri Abdillah Ihsanul Akmal; yang kedua Faizatun Nafiatuz Zahra; yang ketiga Dona Anggraini. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama itu pengertian dari studi kasus. Studi kasus adalah laporan informasi deskriptif tentang data penelitian, percobaan, atau eksperimen, baik itu bentuknya proyek, analisis, atau peristiwa. Sedangkan dalam ilmu sosial, studi kasus itu biasanya melibatkan pemeriksaan yang mendalam serta terperinci dari subjek studi kasus serta kondisi kontekstual yang terjadi. Nah, studi kasus ini cenderung muncul di tempat-tempat formal, biasanya sebagai konferensi profesional dan jurnal. Nah, dalam disiplin profesi, studi kasus ini juga sangat dibutuhkan, mulai dari profesi jenis psikologi, antropologi, sosiologi, hingga pendidikan, ilmu politik, ilmu klinis, dan ilmu administrasi. Sedangkan maka dari pengertian tersebut kita bahwasanya dapat mengambil beberapa pengertian lagi, bahwasanya itu studi kasus merupakan strategi penelitian dan penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena dalam kehidupan nyata. Konteksnya jadi studi kasus ini fakta ilmiah dan menyangkut kehidupan nyata. Yang kedua itu studi kasus adalah analisis deskriptif dan eksplosif dari seseorang, kelompok, atau peristiwa. Yang terakhir, studi kasus dapat berupa studi kasus tunggal atau ganda. Ini bentuknya itu jadi terdapat dua, itu bisa tunggal atau ganda, termasuk kuantitatif. Itu bergantung pada sumber bukti dan manfaat dari pengembangan proporsional teoretik sebelumnya. Nah, untuk yang kedua ini materinya itu tentang analisis studi kasus menurut para ahli. Yang pertama menurut Pollitt dan Hangler, studi kasus ini berfokus pada penentuan dinamika mengenai pertanyaan lebih lanjut. Mengapa seseorang berpikir, melakukan sesuatu, atau mengembangkan diri. Jadi studi kasus ini merupakan sebuah jawaban dari pertanyaan atau pemecahan masalah yang muncul. Nah, kemudian Pollitt dan Hangler mengatakan juga bahwa fokus tersebut sangat penting dalam studi kasus karena dibutuhkan analisa yang intensif, bukan hanya berfokus pada status, kemajuan, tindakan, atau pikiran yang dimilikinya. Jadi studi kasus ini bentuknya juga analisa secara menyeluruh dan mendetail untuk menemukan hasil yang valid. Sedangkan yang kedua itu pengertian menurut Telis. Telis ini memberikan pengertian bahwasanya studi kasus itu metode yang memiliki unit analisis yang lebih mengacu pada sistem tindakan yang dilakukan dibandingkan pada individunya sendiri atau suatu lembaga tertentu. Jadi di dalam studi kasus itu menurut Telis terdapat
cabang-cabang tersendiri lagi itu yang mengacu pada sistem tindakan pada suatu permasalahan itu, baik bentuknya individu atau lembaga tertentu. Telis juga menekankan bahwa unit analisis tersebut adalah hal yang kritikal dalam penerapan studi kasus dan dapat bervariasi antara individu atau lembaga. Jadi bentuknya itu variatif. Oke, untuk materi yang selanjutnya itu ada jenis-jenis studi kasus. Itu studi kasus itu berbeda, masing-masing berbeda, itu berdasarkan hipotesis dan tesis yang akan dibuktikan. Nah, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama studi kasus explanatory dan studi kasus deskriptif. Untuk yang studi kasus explanatory itu bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa ketika si peneliti hampir tidak memiliki kendali atas peristiwa yang dijelaskan. Jadi tujuannya itu untuk menjawab sebuah pertanyaan dari sebuah kasus tersebut, karena pada waktu itu peneliti hampir tidak memiliki kendali atas peristiwa yang ia jelaskan atau yang ia analisa. Sedangkan metode pengumpulan datanya pada studi kasus explanatory itu menggunakan metode pengumpulan data tambahan, yakni seperti wawancara, kuesioner, atau eksperimen, dan lain-lainnya. Nah, jenis studi kasus ini berkonsentrasi pada fenomena dalam konteks situasi di kehidupan nyata yang berskala besar serta formal. Contohnya itu seperti pengaruh peristiwa sosial, budaya, politik, ekonomi, maupun tentang konflik-konflik lainnya. Yang kedua itu ada studi kasus deskriptif. Nah, untuk yang studi kasus deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis urutan peristiwa tertentu di masa lampau. Basicnya ini berarti sejarah ya. Biasanya topiknya itu membahas tentang budaya dan juga sejarah. Tujuannya itu untuk membandingkan penemuan baru dengan teori yang pernah ada sebelumnya. Jadi ini masuknya itu untuk analisanya nanti adalah analisis komparatif, yaitu perbandingan. Untuk yang kemudian materinya adalah bentuk studi kasus berdasarkan permasalahan penelitian yang atas tadi berdasarkan hipotesis, sedangkan yang keempat ini berdasarkan permasalahan penelitian. Itu disebutkan oleh seorang ahli yang bernama Creswell membagi menjadi tiga. Yang pertama itu studi kasus instrumen tunggal atau single instrumental case study. Yang kedua studi kasus jamak atau collective or multiple case study. Yang ketiga itu studi kasus mendalam atau intrinsic case study. Nah, yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu studi kasus itu merupakan yang instrumen tunggal itu merupakan penelitian studi kasus yang menggunakan suatu kasus untuk menggambarkan sebuah isu. Jadi satu kasus menggambarkan sebuah isu, kemudian dalam penelitian ini peneliti mengkaji sebuah isu yang menarik dan menggunakan suatu kasus sebagai sarana instrumen sebagai gambaran yang terperinci. Nah, jadi peneliti itu mengambil satu kasus untuk menggambarkan sebuah isu. Nah, kemudian peneliti mengkaji sebuah isu tersebut yang menarik tentunya dengan menggunakan suatu kasus sebagai sarana untuk menggambarkan isu tersebut menjadi terperinci, seperti itu. Sedangkan yang kedua yaitu studi kasus jamak, itu penelitian yang menggunakan banyak isu atau kasus dalam satu kali penelitian. Penelitiannya berfokus pada satu isu, kemudian memanfaatkan banyak kasus lainnya untuk menjelaskannya. Penelitian ini juga bisa hanya menggunakan satu kasus, tetapi banyak isu yang diteliti. Sifatnya itu kompleks karena hal-hal yang telah disebutkan tadi yang di atas. Jadi kan tadi hanya dibolak-balik saja menggunakan banyak isu atau kasus dalam satu kali penelitian terus penelitian
fokusnya itu hanya satu isu kemudian memanfaatkan banyak kasus. Nah, itu bisa dibalik lagi. Penelitian hanya bisa menggunakan satu kasus tetapi banyak isu yang diteliti. Jadi bisa isunya yang diteliti dengan menggunakan satu kasus, isunya banyak menggunakan satu kasus, atau satu isu menggunakan banyak kasus. Dengan yang terakhir itu studi kasus mendalam. Nah, itu penelitian yang dilakukan pada suatu kasus yang memiliki keunikan yang tinggi, berfokus pada kasus itu sendiri, baik lokasinya, kejadian, program, ataupun kegiatannya. Nah, penelitian ini memiliki prosedur pengkajian yang sangat rinci pada kasus tersebut dan keterkaitan dengan lingkungan sekitar secara terintegrasi, integrasi dan apa adanya. Itu tergantung dengan konteksnya. Jadi untuk yang ketiga ini, studi kasus mendalam ini dapat digolongkan pada studi kasus yang sifatnya sangat khusus. Oke, untuk yang selanjutnya itu tujuan dari studi kasus itu dibagi menjadi dua, secara umum dan secara spesifik. Yang secara umum saya sebutkan terlebih dahulu. Pertama, menggambarkan situasi individu, misalnya seseorang, organisasi, atau institusi secara mendalam. Yang kedua, mengidentifikasi masalah utama dari kasus tersebut. Yang ketiga, menganalisis kasus dengan konsep teoritis yang relevan atau disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, merekomendasikan tindakan untuk kasus tertentu, terutama pada studi kasus penyelesaian masalah. Yang secara spesifik itu sesuai dengan disiplin ilmunya. Contohnya itu diambil 3. Yang pertama dari pendidikan, yang kedua itu dari psikologi, yang ketiga dari sosiologi. Yang pertama tadi dari pendidikan itu tujuan dari studi kasus untuk pendidikan itu biasanya untuk mempelajari keadaan dan perkembangan siswa secara lengkap dan mendalam, yang nantinya itu menjadikan evaluasi untuk kedepannya bagaimana proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Yang kedua itu tujuan studi kasus ditinjau dari ilmu psikologi, itu maksudnya menganalisa itu mencari informasi mendalam tentang otak manusia, perilaku dan pemikiran kognitifnya, yang nantinya dapat diteliti lebih lanjut tentang psikis manusia. Sedangkan yang terakhir itu ditinjau dari kasus sosiologi, hampir sama dengan psikologi, kecuali yang melihat perilaku dan interaksi manusia dalam antara atau di sekitar organisasi, komunitas, atau kelompok. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah tentang analisis konten. Analisis konten ini dipelopori oleh Harold Laswell. Beliau juga yang mempelopori teknik simbol coding. Analisis isi atau konten analisis yaitu suatu penelitian yang berupa pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis dalam media massa. Kemudian, analisis ini juga bisa digunakan untuk menganalisis semua komunikasi dari surat kabar, radio, koran, televisi, atau yang lainnya. Kemudian ada beberapa ahli juga mengungkapkan tentang pengertian analisis isi. Yang pertama adalah Krip Pendolf. Beliau mengungkapkan bahwa analisis isi yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat ditiru dan sahih datanya dengan memperhatikan konteksnya. Kemudian yang kedua adalah ada Weber. Analisis isi adalah suatu metode penelitian yang menggunakan seperangkat produser untuk membuat inferensi yang valid dari teks. Setelah itu ada materi tentang syarat penggunaan analisis isi. Analisis isi memang bisa digunakan pada semua penelitian sosial, tapi tidak sembarang penelitian.
Hanya penelitian yang memenuhi syarat saja yang bisa menggunakan analisis isi ini. Apa syarat-syarat tersebut? Syarat-syaratnya adalah yang pertama, data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan yang terdokumentasi seperti surat kabar, rekaman, dan naskah. Kemudian yang kedua, adanya keterangan perlengkapan yang menerangkan tentang dan sebagai metode pendekatan kepada teori tersebut. Kemudian syarat yang terakhir adalah peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah data atau bahan yang dikumpulkan karena sifat dari sebagian dokumentasi yaitu sangat khas dan spesifik. Selanjutnya adalah tujuan analisis isi. Selanjutnya adalah tujuan analisis isi. Analisis isi juga memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama adalah menggambarkan karakteristik pesan. Analisis ini banyak digunakan sebagai penggambaran karakteristik dari suatu pesan. Kemudian ada sekitar 4 desain analisis yang umumnya dipakai untuk menggambarkan karakteristik pesan ini. Yang pertama yaitu analisis yang dipakai menggambarkan pesan dan sumber yang sama, hanya waktunya saja yang berbeda. Yang kedua adalah analisis isi juga dipakai untuk melihat pesan pada situasi yang berbeda. Situasi yang dimaksud yaitu dalam konteks yang berbeda seperti sosial dan ekonomi. Yang ketiga adalah analisis isi dipakai guna melihat pesan pada pembaca, pendengar, atau pemirsa televisi yang berbeda. Yang terakhir yaitu analisis isi digunakan untuk melihat pesan dari komunikator yang berbeda. Kemudian tujuan dari analisis isi yang kedua adalah menarik kesimpulan. Tidak hanya dapat digunakan untuk menggambarkan suatu pesan, analisis isi ini juga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Fokus dalam analisis isi ini tidak pada deskripsi dari pesan, melainkan menjawab pertanyaan mengapa pesan isi bisa muncul dalam bentuk tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang keempat tentang analisis isi atau analisis konten, yaitu tahapan analisis isi. Ada 3 tahapan atau langkah strategis dari penelitian isi atau penelitian konten ini. Yang pertama yaitu penetapan desain. Disinilah ditetapkannya beberapa media analisis perbandingan dan banyak atau sedikitnya objek. Yang kedua yaitu pencarian data pokok. Yang dimaksud dari data pokok atau data primer itu sendiri yaitu teks itu sendiri. Teks ini merupakan objek paling penting, bahkan yang paling pokok dalam analisis isi ini. Pencarian data dilakukan dengan memuat lembar formulir pengamatan tertentu untuk keperluan pencarian data. Yang ketiga yaitu pencarian pengetahuan kontekstual. Langkah ini digunakan agar penelitian yang dilakukan tidak berada di ruang yang hampa, akan tetapi terlihat saling berkaitan dengan faktor yang lain. Terus yaitu sekarang penjelasan yang kelima tentang metode analisis isi atau analisis konten. Dasar-dasar dari prosedur pembuatan rancangan penelitian
dan studi analisis data ada 6 tahapan langkah, yaitu yang pertama merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesisnya. Yang kedua, melakukan sampling dengan sumber yang telah dipilih, lalu pembuatan kategori yang digunakan dan analisis, kemudian pendataan dan pengkodean terhadap suatu sampel dokumen yang dipilih, lalu yang terakhir penafsiran data yang dipilih. Dan urutan-urutan di atas itu tidak bisa dibolak-balik dan harus dilakukan dengan tertib. Karena langkah sebelumnya adalah prasyarat untuk langkah selanjutnya. Jadi kita nggak bisa melakukan syarat yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam apabila syarat yang pertama itu belum dilakukan. Begitupun dengan syarat kedua, ketiga, dan keempat sampai syarat yang terakhir. Lalu selanjutnya yaitu tentang jenis analisis isi. Nah, jenis analisis ini itu dibagi menjadi 2 bagian yang dilihat dari pendekatan yang digunakan, yaitu analisis isi kuantitatif atau quantitative content analysis dan analisis isi kualitatif atau qualitative content analysis. Dalam pandangan perspektif metodologi kuantitatif, analisis isi itu merupakan sebuah pengukuran variabel. Sedangkan dalam metodologi kualitatif, analisis isi berdekatan dengan metode analisis data dan metode tafsir teks. Analisis isi yang kuantitatif lebih banyak digunakan oleh para peneliti ilmu sosial yang positivisme. Sedangkan metodologi analisis isi yang kualitatif lebih banyak digunakan oleh mereka yang anti positivisme. Lalu penjelasan yang terakhir yaitu tentang prosedur analisis isi. Teknik analisis isi atau analisis konten dilakukan melalui simbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan yang dimaksud dalam coding atau pencatat lambang dan pesan ini yaitu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis lebih lanjut data sebelumnya yang nantinya dilanjutkan ke tahap berikutnya. Datanya dapat berupa gambar-gambar atau kalimat-kalimat yang didasarkan pada istilah atau bahasa yang berasal dari partisipan yang diteliti secara sistematis, yang setelah itu dilakukan interpretasi atas hasilnya. Nah, interpretasi ini apa sih maksudnya? Yaitu menggabungkan hasil dari analisis yang telah dilakukan yang berguna untuk menciptakan sebuah makna data yang terkumpul yang nantinya untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Kurang lebihnya penjelasan dari kelompok 10 ini seperti itu. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di dalam forum. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.